Oke, kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai tes kompetensi teknis untuk PGSD, materinya khusus PPKN. Nah, soal yang pertama, dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan bahwa nilai Pancasila bersifat subjektif? A. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup bangsa Indonesia. B. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan ada sifat universal. C. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. D. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 yang mengandung makna tidak dapat diubah atau tetap karena kemerdekaan yang di dalamnya mengandung Pancasila merupakan karunia Tuhan. Jawabannya adalah yang A. Nilai Pancasila yang bersifat subjektif, di mana di sini nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup bangsa Indonesia. Sedangkan yang B ini adalah nilai objektif. Ini juga yang C juga objektif, yang D juga objektif, dan juga Pancasila bersifat objektif. Berikut penjelasan mengenai nilai Pancasila bersifat subjektif. Yang pertama adalah nilai Pancasila timbul dari di mana nilai Pancasila bersifat subjektif itu merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya, di mana rinciannya yaitu 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan pemikiran bangsa. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan nilai objektif Pancasila merupakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila di mana diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Adapun rinciannya di mana rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, serta antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menurut ilmu hukum memenuhi syarat kaidah negara yang fundamental. Artinya tidak dapat diabaikan oleh setiap orang ataupun badan kecuali pembentuk negaranya, yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR melalui hasil pemilihan umum, karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu artinya membubarkan negara Indonesia. Dalam berinteraksi dan bersosialisasi, manusia membutuhkan kontak ataupun hubungan dengan manusia lain. Harmonisasi hubungan antara manusia dengan lainnya membutuhkan aturan yang disebut dengan norma. Sujono Sukanto mengartikan norma sebagai ketentuan atau sebuah harapan atau aturan masyarakat yang akan memandu perilaku dari anggota di dalamnya. B. Merupakan gambaran dari apa yang diinginkan dan sesuatu yang pantas atau yang baik. C. Sebagai perangkat dalam masyarakat agar hubungan terjalin baik. D. Merupakan sebuah perintah yang anonim dan tidak personal. E. Sebagai sebuah petunjuk atau aturan dalam hidup yang mampu memberikan acuan perbuatan yang harus dilakukan atau dihindari. Jawabannya adalah menurut Surjono Sukanto, norma adalah sebagai perangkat dalam masyarakat agar hubungan bisa terjalin dengan baik. Berikut pengertian norma menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah Isworo Hadiwiono. Norma sendiri merupakan suatu bentuk peraturan ataupun petunjuk hidup yang memberikan acuan terhadap apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Menurut Hans Kelsen, norma sendiri merupakan perintah yang tidak personal dan anonim bagi setiap manusia. Surjono Sukanto, norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalamnya dapat berjalan seperti yang diharapkan.
MZ Lawang, norma adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, sesuatu yang pantas dan juga baik sehingga jumlah anggapan baik serta butuh untuk dihargai sebagaimana mestinya. J. Macionis, norma adalah suatu aturan atau kumpulan harapan masyarakat agar dapat memandu tindakan atau perilaku para anggotanya. Hak asasi manusia adalah hak asasi yang sudah ada sejak lahir, merupakan sifat A. individual, B. hakiki, C. tidak dapat dibagi, D. tak terbatas. Jawabannya adalah yang B. hakiki karena sudah dimiliki sejak lahir HAM itu sendiri. Berikut uraian mengenai sifat-sifat HAM. Yang pertama adalah bersifat universal, artinya HAM itu dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Yang kedua adalah bersifat hakiki, berarti tiap manusia memilikinya sejak lahir. 3. Bersifat utuh, di mana tidak dapat dibagi-bagi, semua orang berhak mendapatkannya secara hak utuh. Yang keempat adalah bersikap tetap, artinya tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Yang kelima adalah bersifat kodrati, di mana merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Hans Kohn, nasionalisme diartikan sebagai paham yang berpendapat bahwa A. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat. B. Pengabdian tertinggi seseorang pemimpin adalah melayani rakyatnya. C. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. D. Pengabdian tertinggi rakyat adalah mencintai daerah kelahirannya. E. Kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada suku bangsanya. Jawabannya adalah yang C, di mana kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Berikut pengertian nasionalisme menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Hans Kohn, di mana nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Nasionalisme secara fundamental timbul adanya kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Sedangkan menurut Joseph Ernest Renan, nasionalisme sebagai sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu. Dan menurut Otto Bauer, nasionalisme adalah suatu persatuan karakter yang timbul karena perasaan persamaan senasib. Soal selanjutnya, globalisasi ekonomi bukanlah proses yang baru. Sejak 5 abad lalu, perusahaan di negara yang perekonomiannya telah maju telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun, sejak 2 hingga 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang telah melanda dunia. Oleh karena itu, bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi tersebut? A. Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal yang lebih modern supaya mendapatkan kepastian hukum. B. Bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem perekonomian Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal. C. Bangsa Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi. D. Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan berpihak kepada rakyat. E. Pemerintah Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ekonomi. Jawabannya adalah yang D, di mana bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan yang berpihak kepada rakyat.
Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga yang besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma A. Kesusilaan, B. Keluarga, C. Hukum, D. Kesopanan, E. Agama. Untuk korupsi itu melanggar norma hukum, karena jelas dia itu pelanggar hukum ya. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 dan yang seharusnya dimiliki oleh para guru adalah A. Bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan. B. Mengusahakan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi. C. Menjunjung tinggi sikap kejujuran dalam segala aspek kehidupan. D. Membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia. E. Kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Untuk kebangkitan nasional sendiri merupakan bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran dari sebagai sebuah bangsa Indonesia untuk menggabungkan diri melalui gerakan organisasi yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan. Jadi jelas kita harus para guru adanya kesadaran untuk berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan Indonesia. Norma adalah pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. B. Ngaben merupakan pembakaran mayat di Bali. C. Menyapa dengan ramah dan bersalaman jika bertemu teman. D. Model baju. E. Potongan rambut yang sedang menjadi tren. Di antara contoh tersebut di atas yang tergolong usage adalah A dan D, B dan C, A dan C, D, A dan B, E, D dan E. Jawabannya adalah yang A dan D. Berikut penjelasan mengenai pembagian norma menurut Stephen. Yang pertama adalah usage, yaitu berupa cara di mana usage adalah norma yang apabila dilanggar pelakunya dianggap melanggar penyimpangan sosial, di mana sanksinya ringan, yaitu berupa celaan. Contohnya membayar permen dengan tangan kiri biasanya menyalahi norma karena dianggap tidak sopan. Yang kedua adalah folkways atau berupa kebiasaan, di mana norma yang dibentuk adalah kebiasaan. Level ikatan ini dengan sanksi lebih besar ketimbang usage. Jika individu tidak melakukan perbuatan sesuai dengan norma folkways, maka akan dianggap menyimpang menurut kebiasaan umum masyarakat. Contoh, memberikan tempat duduk pada ibu hamil dan lansia di kendaraan umum. Tidak ada sanksi bagi anak muda yang sehat yang duduk sambil pura-pura tidur di bus, namun penumpang lain akan memandang perilaku tersebut tidak normal, secara ekstrim dianggap tidak manusiawi. Selanjutnya, mode atau tata perilaku merupakan norma yang dibentuk oleh kebiasaan mengatur perilaku individu agar teratur. Contoh mode mengatur kita untuk tidak menjadi kanibal atau memakan daging manusia. Tak jarang pula melanggar norma mode yang berlaku akan berujung pada siksaan keras dari masyarakat sebagai hukuman. Mode sendiri merupakan pengertian norma mengatur agar perilaku individu tetap dalam koridor manusiawi. Sedangkan yang keempat, custom atau adat merupakan tata kelakuan yang menyatu pada pola perilaku masyarakat adat. Ikatan adat berasal dari turun-temurun yang berlaku sangat kuat. Nah, jika melanggar, sanksi yang diberikan juga berupa sanksi adat.
Dan yang terakhir, law atau hukum, di mana bersifat formal dan berupa aturan tertulis. Ketentuan sanksi pelanggar paling tegas apabila dibanding dengan norma lain. Ketentuan dalam norma hukum lazimnya dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang atau konvensi.